Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Muhammad Ramdan dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0498088589. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana tugas 2 ini kita sebagai mahasiswa diminta untuk mengerjakan dua tugas utama. Yang pertama adalah membuat proyek yang dapat mengambil data dari endpoint dari API, yaitu sudah disiapkan Open API. Dan yang kedua, data yang diambil dari API tersebut kita tampilkan di project Vue.js gitu. Nah, hal pertama yang saya lakukan di sini adalah tentunya membuat dulu project dari Vue.js ini seperti yang sudah dijelaskan di BMP dan PDF pelajaran di e-learning. Untuk menginstal project baru Vue.js, Ionic template Vue.js, kita bisa dengan mengetikkan di terminal Ionic Star Wither App adalah nama project yang telah saya buat ya, karena tadi saya sudah melakukan sebelumnya dan sudah melakukan testing. Blank, ini kita tidak pakai template apapun dengan framework Vue.js. Ketika di enter akan melakukan beberapa proses seperti download, instalasi, dan konfigurasi. Setelah beberapa waktu akan selesai dan akan terbuat folder seperti ini. Wither Apps folder dengan project sesuai yang sudah kita deskripsikan sebelumnya, dengan template foldering dan file yang sudah disiapkan. Selanjutnya, karena kita akan mengambil data dari endpoint, kita perlu package untuk mengambil endpoint lewat HTTP. Nah, di BMP sudah dicontohkan bahwa untuk mengambil data dari endpoint itu menggunakan package Axios. Nah, di sini saya sudah menggunakan package Axios, sebelumnya sudah diinstal juga dengan cara menggunakan npm. Saya sudah menginstalnya sebelumnya dengan cara seperti biasa, npm install Axios. Jika berhasil, nanti tinggal kita pakai. Nah, untuk tugas 2 ini ada dua file utama yang saya buat. Pertama adalah index.ts, di mana index.ts ini adalah middleware untuk mengatur komunikasi antara API Open API dengan layout Vue.js kita. Karena di sini ditugaskan hanya untuk mengambil saja, jadi di sini saya menyiapkan satu kelas, saya kasih nama Wither API dengan satu metode gitu ya. Dua dengan konstruktor. Metode di sini get res. Sederhana seperti ini saja. Axios.get, tinggal kita tambahkan parameter URL-nya. Index.ts ini saya buat di folder custom yang sebelumnya belum ada ketika kita buat project Vue.js ini. Saya buat custom di service Wither App. Alasannya adalah jika projectnya nanti mungkin semakin besar dengan kebutuhan endpoint yang berbeda selain daripada Wither App, mungkin nanti ada API Maps, kita tinggal buat lagi nanti folder misal Maps API, tinggal buat lagi index.ts, fungsi-fungsinya nanti metode-metodenya kita simpan di sana. Jadi saya siapkan seperti ini untuk contoh juga, untuk latihan juga. Selanjutnya untuk layout ini sudah ada sebelumnya, karena dari Vue.js-nya secara default layout sudah ada, layout defaultnya gitu ya. Sudah saya lihat juga layout defaultnya seperti apa, sudah jalan. Setelah itu kita siapkan, tinggal kita edit aja, jadi nggak perlu buat baru. Homepage.view ini kita coba edit dengan menambahkan pengecekan dan menambahkan fungsi di sini untuk menampilkan data dari kelas Wither API ini. Nah, sebelumnya di Visual Studio Code saya sudah menginstal plugin Vue.js ya, untuk mempermudah
pengkodeannya, karena ketika kita ngetik langsung ada suggestion di situ, serta langsung ada pengertian-pengertian dari fungsi atau metode yang ada di Vue.js, lebih memudahkan lah. Oke, pertama di homepage Vue ini kita siapkan berdasarkan referensi dari BMP, siapkan komponen-komponen yang akan kita gunakan gitu. Ini secara default sudah ada sebelumnya, tapi saya hilangkan tadi adalah menunya ya, karena kita nggak ada menu di sini. Kita hanya cuman punya satu page saja, yaitu page yang untuk menampilkan untuk menampilkan suhu di Jakarta. Jadi saya hilangkan, itu saya anggap tidak perlu. Oke. Vue.js ini secara default sudah ada. Setelah itu kita tinggal importkan kelas dari Vue.js yang akan kita pakai gitu ya. Kelas TS nih, kelas sweater app. Kita panggil, kita import, setelah itu kita definisikan URL yang ada di tugas 2. Tidak ada perubahan di sini, jadi nanti berapapun data yang akan dikasih, saya asumsikan akan saya terima gitu. Meskipun tadi saya lihat dari contoh datanya di sini cukup banyak ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan atribut data dengan variabel data cuaca. Data cuaca ini saya definisikan list JSON dengan 2 atribut. Yang pertama atribut time, string, dan temperatur dengan number. Ini kenapa number? Karena nanti tulisan Celsiusnya saya tulis langsung di HTML-nya, di tag-nya. Selanjutnya di sini kita cuma punya satu metode, yaitu ambil data cuaca, di mana ketika ini di hit, diakses, akan membuat instance baru dari method API, parameter API URL ini ya, variable. Setelah itu konstruktornya sudah kita buat, tinggal kita panggil fungsi getRes. Fungsi getRes ini. Sebelum ditampilkan ke layout, di sini saya ada pengecekan dulu untuk memastikan bahwa API-nya mengembalikan data, dan kita lihat di sini. Ketika mengembalikan data, dipastikan juga ada atribut hourly. Karena yang akan kita olah adalah data time dan temperatur yang ada di atribut hourly ini. Jadi saya pastikan dulu gitu ya. Jika tidak ada, ya bakal terjadi error, bakal dijalankan catch ini. Selanjutnya, ketika atribut hour ini ada gitu ya, alias ini true value-nya, kita tinggal masukkan atribut time dan temperatur 2m ini ke variabel lagi. Untuk hour time kita masukkan ke variable times, untuk temperatur 2m kita masukkan ke temperatures. Di sini saya buat jadi 2 variabel dengan asumsi bahwa kedua atribut ini akan memiliki banyak data yang sama gitu. Kalau misalkan datanya time 10, temperatur juga akan 10. Di sini saya nggak ada pengecekan lagi, jadi asumsinya tidak akan terjadi error perbedaan banyaknya data gitu. Oke, setelah kita masukkan ke variabel, kita tinggal masukkan ke parameter data cuaca ya. Dari times, ini sebenarnya bebas, mau dari times, mau dari temperature. Kita melakukan perulangan di sini sebenarnya. Terus kita masukkan times dan index, times dan temperatur dengan data yang sudah kita masukkan ke variabel. Ini kita pakai index, berarti times yang pertama, indeks pertama, diasumsikan bahwa temperaturnya adalah temperatur yang pertama, seperti itu. Jadi kita pakai indeks untuk times, indeks yang sama dengan temperatur. Nah, untuk metodenya sudah jadi, tinggal bagaimana kita menampilkannya. Di template sini sangat sederhana, temanya belum diotak-atik.
di sini ada dua layout utama gitu yang sesuai contoh yang ada di BMP juga untuk menampilkan. Jadi ketika pertama kali halaman ini nanti ditampilkan, tidak akan langsung menampilkan data cuaca dari endpoint, tetapi untuk menampilkannya kita harus klik dulu tombol, yang dimana tombol ini akan memanggil fungsi ambil data cuaca yang sudah kita definisikan ya di sini, fungsi atau metode. Nah, di sini kita melakukan pengecekan jika data ini ya, data cuaca. Jika data cuaca ada datanya dan lebih dari 0 alias setidaknya ada 1, maka kita tampilkan di tabel data tersebut. Jika tidak ada alias ini false, maka yang akan ditampilkan adalah ini. Klik tombol ambil data cuaca alias tag P ini, paragraf ini akan kita tampilkan ketika data belum di load atau data gagal di load. Seperti itu. Kita coba untuk menjalankannya, tinggal kita tulis Ionic Serve, enter, nanti akan secara default membuka port yang terbuka 8000 atau 8001 home. Nah, seperti ini. Data suhu per jam, ini header udah saya hard coded di sini. Input title, ini juga hard coded. Nah, ketika klik tombol data cuaca ini akan memanggil fungsi atau metode ambil data cuaca yang ada di bawah ya. Kita coba klik, maka akan langsung tampil. Berarti asumsinya adalah data berhasil di load dan ditampilkan. Mungkin itu aja laporan pengerjaan tugas 2 saya untuk pemrograman perangkat bergerak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.